Saudara Anthony Albanese dengan para menteri dan pejabat tinggi, rekan-rekan media yang saya hormati. Saya sangat gembira dapat menyambut kembali sahabat saya, Perdana Menteri Albanese di Jakarta. Kunjungan ini juga menjadi kesempatan bagi saya untuk membalas sambutan hangat yang saya terima saat berkunjung ke Sydney pada bulan November 2025 yang lalu. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan ucapan selamat Hari Australia yang jatuh pada tanggal 26 Januari tahun 2026. Australia adalah salah satu tetangga terdekat dan mitra strategis Indonesia. Australia dan Indonesia juga mempunyai hubungan yang cukup panjang, hubungan persahabatan. Kita juga selalu ingat bahwa Australia mendukung perjuangan kemerdekaan kita dari sejak awal proklamasi kita pada tahun 45. Hari ini saya dan Perdana Menteri Albanese menegaskan kembali hubungan erat dan komitmen bersama untuk terus memperkuat kemitraan Indonesia-Australia melalui penandatanganan Traktat Keamanan Bersama. Perjanjian keamanan bersama ini mencerminkan tekad kedua negara untuk terus bekerja sama secara erat dalam menjaga keamanan nasional masing-masing, serta berkontribusi nyata bagi perdamaian dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Bagi Indonesia, hal ini mencerminkan komitmen teguh terhadap prinsip bertetangga baik dan kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif. Indonesia dan Australia ditakdirkan untuk hidup berdampingan dan kita memilih membangun hubungan tersebut atas dasar saling percaya dan itikat baik. Indonesia ingin bersahabat dengan semua pihak dan kita tidak ingin punya musuh manapun. Untuk itu, kami meyakini bahwa perjanjian ini akan menjadi salah satu pilar penting bagi stabilitas dan kerjasama di kawasan kita. Hadirin yang saya hormati, dalam pertemuan hari ini, saya dan Perdana Menteri Albanese juga membahas berbagai agenda prioritas bersama. Di bidang pertanian, saya mengundang pihak Australia untuk mengembangkan joint venture di sektor pertanian di kedua negara, guna mendukung upaya Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan kita. Saya juga mengundang Australia untuk berinvestasi di sektor hilirisasi mineral kritis Indonesia, termasuk pengolahan nikel, tembaga, boksit, dan emas. Pada saat yang sama, kami juga mendorong perusahaan Indonesia untuk berinvestasi di sektor pertambangan mineral kritis Australia. Dan antara siap bekerja sama dengan para mitranya di Australia untuk menjajaki peluang co-investment dan dalam berbagai bentuk kemitraan lainnya. Perdana Menteri Albanese dan saya juga membahas kerjasama di bidang pendidikan dan tenaga kerja terampil. Saya juga mengundang Australia untuk mendukung upaya kita dalam memperkuat sistem pendidikan Indonesia melalui program pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi para guru dan tenaga pengajar.
yang akan ditempatkan di universitas-universitas dan sekolah-sekolah baru yang sedang kami bangun. Dalam hal ini saya menyampaikan apresiasi atas dukungan Australia melalui Australia Awards Garuda Scholarship dalam mendukung upaya tersebut. Indonesia juga memiliki sumber daya manusia yang kompeten yang dapat membantu memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil di Australia. Untuk itu saya mengusulkan perluasan Mutual Recognition Agreements bagi sertifikasi profesi, sehingga para profesional Indonesia dapat berkontribusi lebih banyak bagi perekonomian Australia. Sebagai penutup, saya mengundang Perdana Menteri Albanese untuk menghadiri Ocean Impact Summit di Bali pada bulan Juni tahun ini. Saya yakin kehadiran Perdana Menteri akan membantu memastikan KTT tersebut menghasilkan capaian yang nyata. Dalam juga mendorong kerjasama kita di bidang kelautan. Kita memahami bahwa laut adalah kepentingan bersama bagi semua negara, apalagi kedua negara kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. At this time, we're honored to invite the Prime Minister of Australia, the Honourable Anthony Albanese, to address the statement. Well, Terima kasih, Bapak President, and thank you for your generous words and your very warm welcome here to Jakarta, my friend. I am very pleased to be back here for my 5th visit as Prime Minister of Australia. No country is more important to Australia or to the prosperity, security and stability of the Indo-Pacific than Indonesia. We share a deep trust and an unbreakable bond as neighbours, partners and friends. In this spirit of friendship, I extend Australia's condolences to the Indonesian people for all those lost in the tragic flooding and landslides in Sumatra last year and West Java just last month. Our thoughts are with the victims and their families. I would like to thank you, President Prabowo, and the people of Indonesia for the condolences that were extended to the Australian people following the Bondi attack in December last year. In November last year, I had the honour of hosting you in Sydney. There we announced the substantive conclusion of negotiations for a new bilateral treaty on common security. And today we have signed the Treaty of Jakarta 2026. The treaty reflects a close friendship, partnership and deep trust between our two nations under our comprehensive strategic partnership. It builds on a history of defence cooperation dating back 3 decades to the Keating and Suharto governments, which was signed back in December 1995. Today I was delighted to sign this treaty with Bapak President, a historic moment in our nation's relationship and recognition that the best way to secure peace and stability in our region is by acting together. This agreement signals that Australia and Indonesia's relationship is stronger than it has ever been. The fact that we are signing this treaty today is testament to President Prabowo's strong leadership and his personal commitment to promoting security in our region and indeed around the world. As I have said, the treaty is a significant extension of our existing security and defence cooperation. It demonstrates the strength of our partnership and depth of our trust and cooperation. Australia and Indonesia share one of the world's longest maritime boundaries, which naturally makes us close partners. But today, we are more than just partners, we are close friends.
Today, to complement the Treaty on Common Security, I'm pleased to announce a range of new defence cooperation initiatives that reflect the growing strategic trust and ambition in our relationship, including offering to establish a new embedded position for a senior Indonesian officer in the Australian Defence Force, reflecting and reinforcing that trust between our two nations. Supporting the development of joint defence training facilities to increase Indonesia's ability to conduct joint exercises with your partners, including Australia. And expanding military education exchanges between our militaries to build relationships and increase understanding between our next generation of military leaders. Deepening Australia's economic engagement with Indonesia and with Southeast Asia more broadly has been a top priority for my government. To that end, we have agreed a memorandum of understanding between the Australian government and the Indonesian Sovereign Wealth Fund, Danantara. This will lead to increased cooperation and information sharing between Australian agencies and Indonesia's newest sovereign wealth fund. Just as importantly, it will help to identify opportunities for increased two-way investment between our nations, bolstering our shared economic security and resilience. Bapak President, I thank you for the important discussions that we've had today and for your generous hospitality. I have no doubt that the relationship between Australia and Indonesia will continue to go from strength to strength in the years ahead, and that we will continue working together as neighbours, but more importantly, as friends, to keep building a peaceful, stable and prosperous region. Terima kasih. Excellencies, distinguished delegates, and members of the press, the joint press statement has concluded. The President of the Republic of Indonesia and the Prime Minister of Australia will now proceed to the veranda room for luncheon, followed by the members of the official delegates. Thank you. Ya pemirsa, baru saja kita mengikuti keterangan pers yang disampaikan bergantian oleh Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Dalam keterangan pers atau pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan undangan bagi Australia untuk ikut di dalam event kelautan yang akan diadakan di bulan Juni. Dalam keterangan pers atau pernyataan balasan dari Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyampaikan bahwa Australia menyampaikan rasa berbelasungkawa atas musibah bencana alam yang terjadi pada tahun lalu di Sumatera dan bulan lalu di beberapa wilayah di Pulau Jawa. Dan dalam keterangan persnya, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan keyakinannya bahwa salah satunya dengan perjanjian traktat atau perjanjian keamanan dan perdamaian antara Indonesia dan Australia yang baru saja ditandatangani, Australia meyakini bahwa hubungan Indonesia dan Australia akan tetap kuat dan semakin kuat. Setelah penandatanganan perjanjian yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, dan keterangan pers atau pernyataan yang disampaikan secara bergantian, maka kemudian kedua kepala negara akan mengikuti jamuan makan siang bersama dengan seluruh rombongan, dan itu akan
menjadi acara utama pada hari ini. Kehadiran atau kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese direncanakan akan dilakukan hingga esok 7 Februari 2026. And we kindly invite the Minister of Investment and Downstream. Dan kita akan terhubung bersama dengan rekan kami, jurnalis Metro TV Anwar Fuadi yang berada di lokasi. Adi, seperti apa saat ini, apa yang sedang terjadi di sana, Adi? Ya Leo, tadi kita sudah saksikan bersama penandatanganan perjanjian atau traktat keamanan bersama antara Indonesia dan Australia, dan juga dilanjutkan dengan joint press statement atau pernyataan pers bersama antara Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri Anthony Albanese. Dan saat ini yang sudah berlangsung adalah akan ada rencana makan siang bersama antara Presiden Prabowo Subianto dan juga PM Albanese. Tapi ini tentu merupakan momen yang tertutup begitu ya, dan awak media saat ini sudah dipersilakan untuk meninggalkan lokasi acara tadi dari ruang oval Istana Merdeka Jakarta. Nah, kalau bisa kita review apa yang tadi terjadi, Leo, ini adalah pertemuan tujuan utama atau inti dari pertemuan ini atau kunjungan dari Perdana Menteri Albanese ke Indonesia. Yang pertama adalah memenuhi undangan dari Presiden Prabowo Subianto, karena memang pada saat Presiden berkunjung ke Sydney, Australia, Presiden juga mengundang Albanese untuk datang ke Indonesia. Salah satunya adalah untuk menandatangani traktat keamanan bersama yang tadi kita saksikan bersama penandatanganannya. Tadi disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa Australia merupakan tetangga terdekat dan juga mitra strategis bagi Indonesia. Hubungan antara Indonesia dan juga Australia, hubungan persahabatan ini sudah terjalin sejak lama begitu ya. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia juga sudah terjalin 7 dekade, dan kita juga sudah berada di hubungan yang strategis begitu dengan Australia, termasuk di bidang ekonomi. Kita sudah menandatangani CEPA juga sejak tahun 2020 atau Comprehensive Economic Partnership Agreement. Lalu kemudian tadi disampaikan juga oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa apa yang ditandatangani pada hari ini, traktat ini merupakan penguatan kemitraan, merupakan perjanjian keamanan bersama yang menjadi tekad kedua negara untuk bekerja sama secara erat dalam menjaga keamanan nasional masing-masing negara serta berkontribusi nyata bagi stabilitas Indo-Pasifik. Jadi yang pertama ini adalah untuk kepentingan masing-masing negara, bagaimana national security dan juga kepentingan masing-masing negara menjadi yang utama juga di sini, selain juga berkontribusi nyata bagi stabilitas Indo-Pasifik. Mengingat kedua negara ini berada di posisi yang strategis begitu ya, sehingga sangat penting perannya dalam menjaga stabilitas di kawasan. Lalu dikatakan juga oleh Presiden Prabowo Subianto ini merupakan bentuk komitmen bertetangga yang baik, dan tapi Indonesia tetap menegaskan bahwa Indonesia tetap berpegang pada identitas diplomasinya, yaitu bebas dan aktif, yaitu tidak berpihak kepada pihak manapun atau non-alignment, lalu kemudian juga aktif menjaga stabilitas di kawasan. Tentu ini bukan merupakan hal yang mudah, ini merupakan tantangan begitu di tengah situasi geopolitik yang penuh ketidakpastian ini. Tetapi kembali lagi bagi Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Prabowo Subianto berulang-ulang bahwa 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh ini terlalu banyak. Itu yang selalu dipegang dalam berbagai kebijakan, terutama kebijakan yang berkaitan dengan hubungan internasional. Lalu kemudian tidak hanya berkaitan dengan keamanan saja, tidak hanya berkaitan dengan pertahanan dan juga keamanan saja, tetapi juga apa yang tadi disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kita juga bekerja sama atau bertekad untuk memperkuat kerjasama di bidang ekonomi dan juga investasi. Nah, di bidang ekonomi tentu selama ini Indonesia dan juga Australia ini sudah memiliki hubungan dagang yang cukup panjang. Kita lihat untuk volume perdagangan Indonesia dan Australia di tahun 2025 saja ini di kisaran 13 miliar dolar Amerika Serikat. Meskipun bagi Indonesia sebenarnya ini kita masih defisit begitu ya neraca perdagangannya, tetapi tentu ke depan akan diupayakan bagaimana produk-produk Indonesia bisa terus masuk ke Australia, terutama produk-produk unggulan dari Indonesia begitu ya, terutama di bidang pertanian. Karena sebelumnya kita juga sudah bekerja sama bagaimana produk-produk sayuran, lalu buah-buahan dari Indonesia, termasuk produk perikanan dari Indonesia ini kualitasnya di Australia. Lalu kemudian
hal lain tadi yang disampaikan juga oleh Presiden Prabowo Subianto adalah di bidang investasi. Bagaimana Indonesia mendorong investasi di kedua negara sebenarnya, terutama untuk hal-hal mineral kritis. Indonesia siap bekerja sama dan bermitra dengan Australia. Tentu Indonesia memiliki Danantara, Sovereign Wealth Fund kita, Danantara, yang juga nanti bisa mewujudkan penguatan kerjasama di bidang investasi. Dan untuk investasi ini sendiri sebenarnya sudah dibahas berkali-kali di berbagai forum begitu ya, antara delegasi Indonesia dan juga delegasi Australia. Dan untuk investasi Australia sendiri, berdasarkan keterangan disampaikan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi, setidaknya dalam 5 tahun terakhir ini mencapai 2,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dan ini tentunya yang akan terus ditingkatkan, karena bagaimanapun investasi yang masuk juga akan berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah target Indonesia yang cukup tinggi di 8%. Lalu kerjasama yang tidak kalah pentingnya juga adalah terkait dengan pendidikan. Tadi disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia perlu untuk meningkatkan kapasitas para pengajarnya. Salah satunya misalnya banyak orang Indonesia yang mengenyam pendidikan di universitas atau di college-college ternama yang ada di Australia. Setelah mereka mendapatkan ilmu, tentu nanti akan bisa diterapkan di Indonesia di perguruan tinggi baru dan juga sekolah-sekolah baru yang akan dibangun oleh Indonesia. Karena Presiden Prabowo Subianto salah satu fokusnya adalah membangun sumber daya manusia melalui pendidikan, yang mana ini menjadi langkah yang sangat strategis juga untuk membangun kemandirian. Dan tadi Presiden mengapresiasi Australian Award Garuda Scholarship yang diberikan oleh Australia, begitu, yang memberikan kesempatan lebih banyak tentunya bagi para pelajar Indonesia atau para tenaga pendidik yang ada di Indonesia untuk bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas di Australia. Dan tentu ini yang akan terus ditingkatkan ke depannya. Lalu kemudian tadi terakhir Presiden Prabowo Subianto juga mengundang Albanisi secara langsung untuk hadir nanti di Ocean Impact Summit yang akan digelar di Bali pertengahan tahun ini. Hal serupa tadi juga disampaikan oleh Perdana Menteri Anthony Albanisi yang mengatakan bahwa ia mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, bagaimana Presiden Prabowo menjalin hubungan dan juga mempertahankan hubungan baik yang sudah terjalin sejak lama. Intinya untuk perjanjian keamanan ini sendiri adalah untuk memperkuat masing-masing negara begitu ya, di tengah kondisi ketidakpastian global di kawasan dan juga untuk menjaga stabilitas. Dan tadi juga terkait dengan pertahanan dan juga keamanan juga disoroti, Indonesia sebenarnya sudah menjajaki kerjasama pertahanan ini sejak lama. Pada saat Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan, ia sempat berkunjung waktu itu ke Canberra bertemu dengan PM Albanisi. Salah satunya adalah penguatan kerjasama pertahanan dan keamanan melalui latihan bersama, lalu kemudian juga ada pendidikan bersama untuk memperkuat sumber daya militer, untuk memperkuat militer kedua negara. Tentu ini menjadi sangat penting begitu ya digarisbawahi, karena Indonesia dan Australia bertetangga. Indonesia dan Australia ini sudah menjalin kemitraan yang cukup lama. Bagaimana kemudian kemitraan ini semakin diperkuat untuk menghasilkan keuntungan bagi masing-masing negara. Tetapi kembali lagi yang juga perlu diperhatikan, dan ini sebenarnya juga disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di berbagai kesempatan, bahwa kerjasama atau kemudian perjanjian yang ditandatangani dengan berbagai negara, tujuannya yang pertama adalah untuk kepentingan nasional Indonesia. Itu yang juga menjadi penting dan itu menjadi sikap Indonesia dalam melakukan hubungan baik dan juga berdiplomasi dengan negara-negara sahabat. Leo. Baik, kita akan terus nanti menantikan seperti apa Anwar Fadi saat ini melaporkan langsung dari Istana. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.